Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video pembelajaran yang saya tujukan khususnya kepada peserta didik saya dan masyarakat pada umumnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan penjelasan tentang virus. Virus memiliki ciri-ciri di antaranya. Yang pertama, memiliki ukuran tubuh sangat renik sehingga hanya dapat diamati dengan mikroskop elektron. Yang kedua, struktur tubuhnya berupa partikel yang disebut virion yang terdiri dari asam nukleat, DNA atau RNA, yang terbungkus oleh selubung protein yang disebut kapsid. Yang ketiga, dapat melakukan reproduksi dengan melakukan penggandaan partikel, replikasi atau proliferasi, tetapi hanya bila berada dalam sel inang yang hidup. Yang keempat, tubuh virus tidak dianggap sebagai sel karena hanya berupa partikel yang dapat dikristalkan dan tidak memiliki membran sel, sitoplasma, dan inti sel. Dalam proses reproduksi virus atau biasa disebut dengan replikasi, virus terjadi dengan dua cara, yaitu siklus litik dan siklus lisogenik. Dalam siklus litik disebut juga siklus ganas atau virulen karena mengakibatkan sel inang pecah atau lisis dan kemudian mengeluarkan partikel virus yang baru. Tahap-tahap dalam siklus litik yaitu perlekatan, penetrasi, replikasi, sintesis. Berikutnya siklus lisogenik, disebut juga siklus tidak ganas atau avirulen, karena infeksi virus dalam sel inang tidak akan mengganggu aktivitas sel. Pada siklus lisogenik, proses penggandaan virus berlangsung bersamaan dengan pembelahan sel inang. Virus secara umum bersifat merugikan manusia karena dapat mengakibatkan berbagai penyakit. Beberapa penyakit yang disebabkan virus yaitu influenza virus yang menyebabkan penyakit influenza, virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS, hepatitis virus yang menyebabkan penyakit hepatitis, Ebola virus yang menyebabkan penyakit Ebola, measles virus yang menyebabkan penyakit cacar, polio virus yang menyebabkan penyakit polio, mumps virus yang menyebabkan penyakit gondong, human papilloma virus yang menyebabkan penyakit kutil, avian influenza virus yang menyebabkan penyakit flu burung, rubella virus yang menyebabkan campak Jerman, virus SARS yang menyebabkan penyakit SARS, dan sekarang ini yang sedang mewabah di seluruh dunia yaitu Coronavirus Disease 2019 atau yang dikenal dengan COVID-19. Selain menyebabkan penyakit pada manusia, virus juga dapat menyebabkan penyakit pada hewan dan tumbuhan. Pencegahan penyakit yang disebabkan oleh virus dapat dilakukan dengan pemberian vaksin. Vaksin adalah suatu zat yang mengandung mikroorganisme patogen yang sudah dilemahkan. Dan pembuatan vaksin dilakukan dalam bioteknologi modern, diantaranya melalui teknik rekayasa genetik. Masa mulai saat penyebab penyakit masuk ke dalam tubuh atau saat penularan sampai timbulnya penyakit disebut masa inkubasi. Pada umumnya, virus memiliki masa inkubasi 5 hari, namun COVID-19 memiliki masa inkubasi 14 hari. Cara penularannya pun bukan lewat udara, tapi lewat sentuhan benda-benda yang telah terkontaminasi. Artinya, COVID-19 merupakan spesies virus baru yang telah mengalami perubahan genetik yang dapat disebabkan karena mutasi gen atau telah mengalami proses rekayasa genetik. Bagaimana COVID-19 dapat hidup pada benda mati? Karena selain virus, ada mikroorganisme lain yang bertebaran di udara, yaitu bakteri. Dengan menginfeksi bakteri, virus dapat bertahan hidup. Lalu, mengapa pemerintah melakukan langkah preventif dalam upaya pemberantasan COVID-19 dengan stay at home selama 14 hari? Sebab setelah masa 14 hari itulah akan muncul penyakit yang disebabkan oleh COVID-19.
dengan tanda-tanda seperti pneumonia akut. Dengan stay at home atau berdiam di rumah akan memperkecil penyebaran COVID-19. Social distancing atau menjaga jarak 1 meter dengan orang, menggunakan masker, serta selalu menjaga kebersihan diri, terutama tangan, merupakan langkah preventif dalam upaya pencegahan penularan COVID-19. Bisa dibayangkan apabila yang sehat dan yang sakit berbaur, maka akan terjadi peledakan jumlah orang yang terinfeksi COVID-19. Apabila tenaga medis dan peralatan rumah sakit tidak cukup untuk menangani pasien yang sangat banyak, maka jumlah korban yang meninggal akan semakin bertambah karena tidak bisa tertangani. Dalam sejarah Islam, Khalifah kedua umat Islam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah dihadapkan pada kasus wabah menular ketika ia sedang berkunjung ke Suriah. Apa sikap Khalifah Umar? Beliau tidak berpasrah diri dan batal melanjutkan rencananya mengunjungi daerah terjangkit wabah tersebut. Seraya menyerukan sahabat yang lain untuk berdoa menerima yang mungkin akan menimpa mereka. Dan saat Amr bin al-As radhiyallahu anhu memimpin negeri Syam yang terjangkit wabah penyakit menular, beliau berseru kepada khalayak umat dengan menyatakan, "Wahai manusia, sesungguhnya penyakit ini apabila menimpa maka ia akan bekerja bagaikan bara api. Maka bentengilah dari penyakit ini dengan berlari ke gunung-gunung." Dikisahkan juga bahwa Abdurrahman bin Auf berkata, "Aku mendengar Rasulullah bersabda, apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu, dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri." Sains modern dalam bidang kesehatan masyarakat, khususnya bidang ilmu epidemiologi, mensyaratkan apabila suatu wilayah terjangkit, maka haruslah dilakukan karantina terhadap para penderita. Sementara itu, untuk mencegah agar wabah tidak meluas, maka prosedur yang harus ditempuh adalah penghentian kegiatan-kegiatan umum yang melibatkan massa agar kontak sosial dapat diperkecil sebisa mungkin. Tentu sebagai seorang muslim, tawakal kepada Allah tetap menjadi pegangan hidup. Namun bukan berarti muslim harus berpasrah diri menerima apa adanya, sementara belum menempuh daya upaya ikhtiar yang maksimal sesuai dengan ilmu pengetahuan yang ada. Mari bersama-sama kita putus rantai penyebaran COVID-19 dengan stay at home dan social distancing. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.